Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Mbak Sri Agustina. Oke, baik. Mbak Ci, apa yang menjadi penyebab ledakan kasus COVID-19 ini kembali terjadi di Lampung, Mbak Ci? Ya, sebenarnya ledakan ini tidak hanya terjadi di Lampung ya. Secara nasional, Indonesia itu mengalami peningkatan kasus COVID-19. Penyebabnya banyak hal ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama karena memang sifat dari virus itu sendiri. Virus itu dia tidak akan hilang dan dia adalah makhluk yang paling cepat bermutasi. Dalam satu hari dia bisa bermutasi menjadi banyak varian. Ini pula yang harus menjadi perhatian dan menjadi PR untuk para virologi khususnya para peneliti, bagaimana mencegah supaya virus yang bermutasi ini tidak melakukan pengerusakan istilahnya ya, infeksi kepada manusia yang menyebabkan COVID-19 ini. Nah, kalau Omikron itu memang sifatnya berbeda-beda ya. Sebelum Delta itu yang lebih parah ya dalam menimbulkan gejala. Kemudian Omikron itu lebih ringan tapi dalam penyebarannya sangat masif, cepat dan masif. Nah, sekarang adalah era Omikron ya kan, berdasarkan penelitian bahwa subvarian Omikron yang ada itu XBB. Kasusnya di Indonesia itu hanya dalam waktu sebulan ya, sebulan dimasuk ke Indonesia karena tetangga, berawal dari tetangga Singapura kedapatan ternyata sudah ada XBB. Tapi kita sedikit lengah terhadap memproteksi, akhirnya dia masuk ke Indonesia dan begitu masuk terjadilah penyebaran yang sangat signifikan dari orang ke orang. Nah ini yang menjadi menyebabkan kasus makin melonjak, apalagi di bulan November ini ya, menjadi 4.900 kasus dalam satu hari secara nasional dan Lampung ada 34 yang tertinggi ya di tanggal 2 November kemarin. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah karena kita masyarakat sudah mulai melupakan protokol kesehatan. Tidak lagi menggunakan masker, berkerumun ya maupun di tempat tertutup. Kemudian tidak lagi menjaga jarak. Kemudian kerumunan dalam jumlah yang banyak dan ini sangat potensi ya untuk terjadi penularan virus ya kan. Kemudian juga vaksinasi. Vaksinasi itu harus dilakukan karena untuk membuat kekebalan tubuh manusia. Dengan ada vaksinasi itu terjadi kekebalan komunal, herd immunity. Nah disinilah dengan adanya kekebalan maka infeksi virus diharapkan tidak terlalu memberikan dampak yang merugikan lah ya, hingga sampai mematikan. Kalaupun bergejala dia juga ringan. Nah, termasuk dengan XBB ini, secara umum gejalanya sangat mirip dengan flu biasa, seperti batuk pilek, batuk kering ya, kemudian demam. Sakit tenggorokan dan kepalanya pusing, kemudian mual. Nah, ini sama seperti flu-flu biasa. Jadi masyarakat menganggap sulit dibedakan ya Mbak. Ini flu biasa deh, menganggap hal biasa. Padahal itu bisa saja dia suspek itu adalah XBB. Ini yang juga menjadi mengapa virus ini kasus ini terjadi lonjakan. Nah, ini juga yang harus diwaspadai ya masyarakat. Pandemi memang membuat runtuh banyak sendi, ekonomi, pariwisata dan lainnya ya. Setelah agak melandai, kita tentu bersemangat untuk membangkitkan ekonomi ya. Bukan hanya Indonesia tapi dunia karena virus ini sudah menyelimuti dunia. Kita mulai kembali lagi dengan aktivitas new normal. Iya, tapi kita lupa kita harus waspada, kita harus proteksi diri, jangan sampai virus yang sudah mulai melandai justru akan meningkat lagi dan ternyata memang itu sudah terjadi. Nah, kita harapkan dengan kondisi saat ini kita kembali lagi untuk menjaga, minimal mengedepankan protokol kesehatan, kemudian kembali memperkuat imunitas dengan melakukan vaksin.
Betul. yang vaksinnya belum lengkap segera dilengkapi. Kemudian yang belum booster ya, vaksin ketiga itu juga penting, itu juga tetap dilakukan. Yang pasti ketersediaan vaksinasi oleh pemerintah harus juga menjadi prioritas karena kondisi saat ini Mbak Nur, beberapa daerah termasuk di Lampung itu kesulitan mendapatkan vaksin COVID-19. Jumlahnya kosong seperti Betul. itu ya, Mbak Ci. Data terakhir Kemenkes ada 1,2 juta vaksin yang ready untuk disebar. Tentunya dengan 1,2 juta ini masih kurang ya. Nah, diharapkan pemerintah tetap melakukan penambahan vaksinasi dan segera didistribusikan. Jika didistribusikan secara masif kemudian dilakukan kembali vaksinasi seperti sebelum-sebelumnya ya, diharapkan terjadi peningkatan imunitas dari masyarakat dan COVID-19 bisa diredam. Ya, kasusnya bisa melandai lagi. Mbak Ci, tadi dikatakan bahwa COVID-19 ini terus bermutasi, berarti bisa dibilang COVID ini tidak bisa sepenuhnya hilang seperti itu ya Mbak Ci. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan oleh kita semua sebagai masyarakat, juga pemerintah untuk sama-sama mengendalikan kasus ini supaya tidak terus terjadi peningkatan seperti itu? Ya, benar bahwa namanya virus ya. Virus itu akan abadi, makhluk yang bisa disebut makhluk abadi di dunia ini. Karena dia bentuknya benda kecil ini, kalau dia kondisinya tidak memungkinkan untuk dia hidup, dia akan dorman. Atau dia kalau disebutnya adalah mati suri ya. Dia mati suri. Dia mati tapi tidak mati beneran. Di dalam kondisi yang tidak menguntungkan dia akan kembali membeku. Tapi begitu menemukan kondisi yang bagus, apalagi mendapatkan inang yang bagus, maka dia akan kembali hidup dan berkembang biak, bermutasi lagi. Ini yang menjadi kewaspadaan kita semua juga. Kemudian juga karena memang dia adalah selalu ada, antisipasinya tentunya kita yang harus menjaga diri, kita yang harus mengontrol bagaimana virus ini tidak bisa berkembang. Kalaupun berkembang, dicegah, jangan sampai berbiak lebih banyak lagi. Nah, itu yang menjadi perhatian kita semua dan para ahli tentunya di bidang kesehatan dan virologi mulai kembali untuk aktif ya, bagaimana mengatasi. Karena pandemi ini masih akan terus berlanjut, hanya bagaimana kita menangani. Dibutuhkan juga peran dari pemerintah untuk menjaga bagaimana pergerakan ya, pergerakan manusia, kemudian juga dijaga kalau memang sudah melandai, diberikan kelonggaran. Tapi kalau begitu kasus meningkat, mulai dilakukan pengetatan dan tentu saja yang utama tetap menjaga protokol kesehatan. Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen selanjutnya kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multi platform Lampung Pos lainnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.